Halo, welcome back to my channel YouTube. Bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama saya Mi Putradaya atau yang disapa Putra. Saya ini merupakan dokter muda yang lagi koas di salah satu rumah sakit. Di video kali ini mungkin saya akan lebih ya sedikit curhat tentang masalah corona yang mengakibatkan masa studinya tertunda selama 3 minggu. Oke, ini tuh berawal dari kita itu pertama dipulangkan dari rumah sakit, dipulangkan ke rumah masing-masing itu tanggal kalau nggak salah 12 Maret 2020. Jadi kita dipulangkan oleh pihak rumah sakit karena beberapa universitas ya yang praktek di rumah sakit tersebut itu juga dipulangkan. Sebenarnya bukan rumah sakit yang memulangkan sih, pihak kampusnya menarik seluruh mahasiswanya untuk diliburin dulu atau di social distancing dulu selama wabah ini sampai reda. Nah, kalau kita sebenarnya itu kampus kita tuh agak telat juga sih menarik 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 kita di pihak rumah sakit karena nggak tahu juga sih bagaimana sih sistem di sana, kita nggak tahu. Pokoknya itu kita masih masuk hari Senin kita libur, tapi hari Selasa kita masih masuk karena menunggu keputusan. Jadi pihak rumah sakit itu menunggu keputusan dari pihak kampus kita, apakah kita ditarik atau enggak. Akhirnya itu hari Selasa itu udah ada keputusannya, jadi kita udah nggak boleh praktek lagi selama 2 minggu. Oke. Jadi akhirnya kita pulang, dan beberapa teman-teman saya itu yang di Jawa Tengah itu nggak boleh pulang ke Jakarta, dan begitu juga sebaliknya kita di Jakarta nggak boleh pulang ke daerah masing-masing karena takut membawa virus. Nah, pada awal-awal Maret itu sebenarnya yang positif nggak banyak ya, cuma takut ada banyak yang terinfeksi atau yang banyak yang pasien suspek. Akhirnya untuk mencegah itu kita diliburin semua. Pro dan kontra pas kita diliburin emang banyak banget ya, terutama yang dokter-dokter di sana mikir bahwa aduh ngapain sih kalian libur, kalian itu kan calon dokter yang akan merawat pasien. Harusnya tuh kan berjuang untuk terus membantu pasien, membantu rumah sakit, terus praktek. Ini adalah ujian bagi kalian juga gitu kan. Tetapi ada juga dokter-dokter yang bilang ya udah, daripada kalian sakit belum jadi dokter tapi udah mati duluan, mending kalian libur aja. Sebenarnya pro dan kontra. Kalau misalnya saya sendiri ya menurut saya emang wajib diliburin sih, karena belum jadi dokter kita udah mati duluan ya juga sih kan. Jadi pikirannya seperti itu. Akhirnya kita diliburin selama 2 minggu. So itu 2 minggu emang boring banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita usahain untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh juga nggak bisa karena kan kita koas, kita harus terjun langsung dan ketemu dengan pasien langsung gitu. Karena kita kan udah kuliah, udah lulus nih, udah lulus S1, tinggal ilmu-ilmu kita preklinik kita terapkan di rumah sakit. Nah, akhirnya kemarin kan harusnya kita masuk tanggal 31. Nah, karena ternyata selama 2 minggu ini kasus positif terus meningkat, akhirnya kita bingung nih apakah kita lanjut untuk tetap praktek atau kita diliburin lagi. Nah, mengingat karena banyak yang meninggal dan juga yang positif udah hampir ribuan di Indonesia, terutama di Jakarta, akhirnya kita diperpanjang nih 1 minggu ke depan sampai waktu yang belum ditentukan. Ya, gitu loh, sampai waktu yang belum ditentukan. Nyesek sih iya, cuma kayak aduh, gara-gara corona ini kita studinya terganggu. Oke, kalau misalnya 3 minggu mungkin masih bisa diganti. Kalau misalnya 5 minggu, 10 minggu gitu kan sedih banget gitu. Kalau 5 minggu aja udah satu stase minor, dan itu merugikan kita banget. Bukan cuma merugikan kita dari segi uh, ilmu yang kita dapat, tapi juga dari segi uang. Koas itu mahal. Mungkin teman-teman saya yang lain kali ya berpikiran atau nanti ini kebijakan dari pihak kampus juga, apakah 5 minggu itu nanti tidak perlu bayar UKT atau gimana, itu urusan mereka lah. Mungkin teman-teman saya berpikir yang sama saya gitu kan, mereka berpikir yang sama, aduh kalau misalnya kita lama nih, prolognya itu lama, liburnya lama, OKT-nya tetap jalan nih, bagaimana? Mungkin itu nanti urusan dari pihak kampus aja. So, di video ini saya mungkin paling mengingatkan kali ya. Nah, oke, lanjut. Di video ini saya mengatakan bahwa emang video corona ini emang sangat merugikan kita, merugikan pemerintah, bukan cuma merugikan teman-teman yang sedang kuliah, tapi juga merugikan kita yang koas, merugikan ekonomi juga. Jadi semua bidang itu emang sangat berdampak. Indonesia ini baru social distancing gitu loh, belum ke lockdown. Gimana coba kalau misalnya dia lockdown, pasti bahaya banget nggak sih? Bukan cuma
sektor-sektor yang gede yang berdampak, tapi sektor-sektor yang kecil juga, masyarakat-masyarakat yang kecil juga pasti akan berdampak lebih parah gitu loh. Nah, untuk teman-teman semuanya, stay home, di rumah terus, jangan kemana-mana, kecuali kalau misalnya urgent banget nih teman-teman keluar, pengen mau ke rumah sakit gitu kan, atau mau apa yang pokoknya aktivitas yang urgent. Kalau misalnya selama itu nggak urgent, alangkah baik jangan keluar rumah dulu, jangan ngumpul-ngumpul dulu. Teman-teman tidak keluar, tidak ngumpul-ngumpul, itu bukan cuma menguntungkan diri teman-teman, tapi menguntungkan atau membuat orang lain seperti dokter, perawat-perawat di sana, beban kerjanya juga semakin ringan, karena per hari ini juga yang positif juga makin banyak. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan selamat dan semangat buat dokter-dokter, perawat-perawat, dokter spesialis, semua tenaga medis yang di rumah sakit, sapam semuanya. Selamat bekerja, sehat terus, semoga diberkati oleh Tuhan, semoga dilindungi dan semoga tidak ada yang positif sampai ke rumah, tetap sehat sampai wabah ini bisa berakhir. Dan untuk pemerintah terus semangat juga untuk mengawasi kita. Semoga kebijakan-kebijakannya itu bukan hanya menguntungkan satu pihak, tapi menguntungkan semua Indonesia. So, demikian. Semoga siapa yang mau nonton silakan. Terima kasih. Bye.